Bayangkan ketika pasukan elit Israel menghujani bom kedua front sekaligus, Gaza dan Lebanon, sementara di balik layar, Iran diduga berhasil membobol dokumen nuklir rahasia Israel. Dan dari lautan, armada kapal bantuan menuju Gaza terus mendekat. Apakah kita sedang melihat awal dari konflik regional yang jauh lebih besar? Serangan dua arah, Hamas dan Hezbollah. Dalam konflik yang terus memanas di Timur Tengah, apa yang kini terjadi di front Gaza dan Lebanon Selatan adalah representasi nyata dari sebuah strategi militer dan politik yang sangat kompleks. Serangan dua arah yang dilancarkan oleh Hamas dan Hezbollah terhadap Israel, serta respons agresi di pasukan pertahanan Israel atau IDF, telah menciptakan dinamika baru yang jauh lebih berbahaya dibandingkan eskalasi sebelumnya. Hamas dari selatan, serangan yang konsisten dan simbolik. Sejak awal tahun 2025, jalur Gaza terus menjadi titik api. Hamas, yang telah mengalami kerugian besar akibat serangan Israel sejak 2023, kini menunjukkan bahwa mereka masih mampu meluncurkan roket secara berkala ke wilayah selatan Israel. Meskipun sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem Iron Dome, serangan-serangan ini bersifat simbolik dan strategis. Mereka bukan hanya menghantam secara fisik, tetapi juga menyasar mental publik Israel. Kali ini Hamas tidak hanya melancarkan roket konvensional, tapi juga menggunakan drone bersenjata dan rudal jarak menengah buatan Iran, yang dilaporkan memiliki jangkauan lebih luas dan daya hancur lebih besar. Selain itu, IDF menemukan bahwa beberapa titik peluncuran tersembunyi berada di area padat penduduk, yang membuat proses serangan balasan sangat sensitif secara politik dan kemanusiaan. Namun, perhatian dunia kini benar-benar tertuju ke front utara, tempat kelompok Hezbollah di Lebanon Selatan melakukan manuver yang jauh lebih sistematis dan berbahaya. Dikenal sebagai tentara bayangan Iran, Hezbollah bukan sekadar milisi biasa. Mereka memiliki sistem komando, persenjataan berat, dan pengalaman perang di Suriah, yang membuat mereka berada di level berbeda dibandingkan Hamas. Dalam beberapa hari terakhir, Hezbollah telah meluncurkan roket Katyusha drone intai, dan bahkan rudal berpemandu presisi ke beberapa posisi militer Israel di wilayah perbatasan. IDF merespons dengan serangan udara intensif ke wilayah yang disebut sebagai koridor senjata Hezbollah, termasuk gudang amunisi dan markas komando yang tersembunyi di antara perumahan sipil di wilayah Nabatiyeh dan Marjayun. Informasi dari lapangan juga menunjukkan bahwa Hezbollah telah mengerahkan unit tempur elit Radwan Force ke garis depan pasukan ini, dikenal sebagai pasukan serbu cepat yang dilatih untuk operasi infiltrasi dan penyergapan. Ini menandakan bahwa Hezbollah tidak lagi bermain dalam skenario defensif, tetapi siap melakukan ofensif penuh jika situasi memanas. Strategi Israel, menahan dua front sekaligus. Bagi Israel, skenario dua front ini adalah mimpi buruk yang jadi kenyataan. IDF, meskipun memiliki teknologi militer canggih dan kekuatan udara dominan, tetap terbatas secara logistik dan sumber daya manusia. Mereka kini harus membagi konsentrasi ke dua arah selatan, yaitu Gaza, dan utara, yaitu Lebanon. Strategi IDF terlihat mencoba melakukan preemptive strikes ke titik-titik strategis lawan sebelum mereka mampu melancarkan serangan besar. Namun ini bukan tanpa risiko. Serangan yang meleset bisa memicu kemarahan internasional, terutama jika jatuh korban sipil. Belum lagi tekanan dari dalam negeri, masyarakat Israel terus dihantui oleh sirene roket dan ketidakpastian kapan konflik ini akan selesai. Dampak regional, dari Suriah hingga Iran. Kedua serangan dari Hamas dan Hezbollah tidak bisa dilihat sebagai gerakan terisolasi. Banyak pengamat menyebut ini sebagai bagian dari strategi besar Iran untuk membakar perbatasan Israel dan menciptakan tekanan maksimal menjelang pemilihan umum di beberapa negara barat. Suriah juga mulai disebut-sebut kembali dalam laporan intelijen, terutama karena adanya dugaan bahwa beberapa peluncur rudal Hezbollah dipindahkan melalui wilayah Suriah dengan restu Damaskus. Ini bisa membuka front ketiga jika Israel memutuskan untuk menyerang jalur suplai di Suriah.
Lebih luas lagi, meningkatnya aktivitas militer ini memberi peluang kepada kelompok-kelompok kecil lainnya di Irak dan Yaman untuk bergabung atau menunjukkan solidaritas melalui serangan taktis yang bisa mengarah pada konflik regional penuh. 5. Pertanyaan besar, apakah ini permulaan dari perang multinasional? Dengan dua front aktif, keterlibatan tidak langsung Iran, dan armada bantuan menuju Gaza yang sudah dicegat, dunia bertanya, apakah Israel bisa menahan ini sendirian? Atau akankah Amerika Serikat masuk langsung dalam konflik? Apakah ini awal dari perang Timur Tengah baru? Yang jelas, serangan dua arah dari Hamas dan Hezbollah bukan hanya sekadar unjuk kekuatan. Ini adalah pernyataan politik, pesan ideologis, dan ujian bagi sistem pertahanan serta stabilitas diplomatik kawasan. Iran dan spionase nuklir, ini adalah sebuah ancaman baru di tengah ketegangan Timur Tengah. Di tengah konflik yang semakin membara antara Israel dan kelompok-kelompok militan di sekitarnya, muncul sebuah isu yang, berpotensi mengguncang peta geopolitik dunia. Klaim Iran yang mengumumkan telah berhasil mendapatkan dokumen rahasia terkait program nuklir Israel. Klaim ini bukan sekadar rumor biasa. Kalau memang benar, ini bisa menjadi titik balik dramatis yang mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan, bahkan di dunia internasional secara keseluruhan. Latar belakang program nuklir Israel, yang dikenal dengan program Samson dan selalu tersembunyi, memang menarik untuk dibahas. Israel secara resmi tidak pernah mengakui secara terbuka keberadaan senjata nuklirnya, menjalankan apa yang disebut sebagai politik ambiguitas strategis. Namun, berbagai laporan intelijen dan analisis independen mengonfirmasi bahwa Israel memiliki persenjataan nuklir yang diyakini berjumlah ratusan hulu ledak tersebar di beberapa lokasi rahasia. Program nuklir Israel, yang sering disebut dengan kode Samson Option, sebenarnya dirancang sebagai deterrent terakhir, senjata penghancur yang memastikan jika negara ini diserang secara eksistensial, mereka bisa membalas dengan kehancuran total. Dokumen dan data terkait program ini dijaga ketat oleh Mossad dan badan intelijen militer Israel lainnya, dengan sistem keamanan siber dan fisik yang sangat canggih dan berlapis. Namun, seperti semua sistem, tidak ada yang benar-benar kebal terhadap serangan cyber yang terorganisir dengan baik. Kemampuan siber Iran dan operasi intelijen modern. Iran, dalam beberapa tahun terakhir, telah meningkatkan kapasitas intelijen sibernya secara signifikan. Dengan dukungan Rusia, Korea Utara, dan beberapa kelompok hacker non-negara, Iran membangun jaringan cyber warfare yang kompleks. Operasi spionase siber ini tidak hanya menyasar institusi militer Israel, tapi juga perusahaan teknologi, lembaga pemerintah, dan kontraktor pertahanan yang berkaitan dengan program nuklir. Iran diduga memanfaatkan zero-day exploits dan malware khusus untuk menembus firewall pertahanan siber Israel. Klaim terbaru oleh Menteri Intelijen Iran bahwa mereka telah mencuri dokumen nuklir Israel merupakan bukti pencapaian tertinggi dalam operasi ini, meskipun bukti fisik belum dipublikasikan. Namun, keberhasilan ini, jika valid, menunjukkan tingkat penetrasi yang luar biasa ke jantung keamanan Israel. Kalau dokumen yang dicuri memang berisi data tentang lokasi fasilitas nuklir rahasia, jenis hulu ledak, protokol peluncuran, hingga identitas personel kunci, implikasinya sangat luas. Keamanan fisik fasilitas nuklir misalnya, bisa terancam. Iran dan sekutunya, seperti Hezbollah, bisa merencanakan serangan presisi atau sabotas terhadap fasilitas-fasilitas ini, yang tentu saja akan melemahkan kemampuan deterrent Israel. Selain itu, kebocoran intelijen ke dunia internasional juga sangat mungkin terjadi. Informasi ini bisa bocor ke media atau kelompok anti-Israel, memicu krisis diplomatik dan tekanan global terhadap Israel. Perang informasi dan propaganda, Iran dapat menggunakan dokumen ini sebagai alat propaganda untuk menekan Israel dan mendukung posisi tawar mereka di negosiasi nuklir internasional. Selain itu, percepatan konfrontasi militer juga sangat mungkin terjadi, di mana Israel kemungkinan akan merespons dengan serangan balik yang lebih agresif,
termasuk serangan udara ke instalasi militer Iran di Suriah dan Irak. Pemerintah Israel hingga saat ini menolak klaim tersebut sebagai propaganda Iran yang tidak berdasar dan menegaskan bahwa sistem keamanan mereka tetap kokoh. Namun pengumuman Iran saja sudah cukup untuk memicu ketegangan. Di dunia internasional, para analis dan badan intelijen barat tengah memantau dengan cermat. Amerika Serikat menyatakan keprihatinan serius dan memperingatkan Iran agar tidak menggunakan informasi tersebut untuk memperluas konflik. Sementara itu, Uni Eropa dan PBB menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mendorong dialog diplomatik guna mencegah eskalasi yang lebih luas. Teknologi dan tantangan keamanan siber modern, menjadi isu yang semakin penting. Kasus klaim spionase nuklir ini juga membuka diskusi lebih luas tentang ancaman keamanan siber di era modern. Negara-negara kini berperang tidak hanya dengan senjata konvensional, tapi juga lewat data, jaringan komputer, dan informasi rahasia. Israel selama ini dikenal memiliki unit siber militer elit, Unit 8200, yang menjadi ujung tombak pertahanan digital. Namun Iran membuktikan bahwa, walau dengan sumber daya yang lebih terbatas, dengan strategi yang tepat, mereka bisa melakukan serangan siber yang sangat merusak. Ini menjadi peringatan bagi semua negara untuk terus meningkatkan kemampuan pertahanan siber, memperkuat kolaborasi intelijen, dan menciptakan protokol keamanan yang tidak mudah ditembus. Potensi dampak jangka panjang di kawasan dan global, harus benar-benar diperhatikan. Klaim spionase nuklir ini, nyata atau tidak, sudah memengaruhi dinamika politik militer kawasan Timur Tengah. Beberapa potensi dampak. Perlombaan senjata nuklir, negara-negara Arab yang selama ini netral atau menahan diri, bisa terdorong untuk mengembangkan atau mendapatkan senjata nuklir demi menjaga keseimbangan kekuatan. Selain itu, konflik regional pun semakin rumit, karena Iran bisa menggunakan situasi ini untuk memperkuat aliansinya dengan milisi di Lebanon, Yaman, dan Irak, yang tentu saja menambah ketegangan dan risiko konflik yang meluas. Tekanan internasional pada Israel. Jika bocoran dokumen benar, Israel mungkin akan menghadapi tekanan diplomatik terkait program nuklirnya yang selama ini disembunyikan. Di sisi lain, penguatan aliansi militer Amerika Serikat dan Israel juga sangat mungkin terjadi, di mana Amerika Serikat kemungkinan besar akan meningkatkan dukungan militer dan intelijen kepada Israel, termasuk dalam bidang siber. Isu spionase nuklir antara Iran dan Israel adalah babak baru dalam saga konflik Timur Tengah yang tak kunjung usai. Ini bukan hanya soal persenjataan dan pertahanan, tapi juga perang modern di ranah informasi, teknologi, dan strategi global. Masa depan konflik ini sangat bergantung pada bagaimana kedua belah pihak merespons, apakah dengan eskalasi militer atau jalan diplomasi. Namun yang pasti, dunia sedang menyaksikan sebuah persaingan yang tidak lagi hanya soal kekuatan fisik, tapi juga dominasi data dan intelijen. Intersepsi flotila ke Gaza, benturan antara diplomasi, kemanusiaan, dan keamanan. Konflik Israel-Palestina selama ini bukan hanya berputar di medan perang fisik, tetapi juga melibatkan dimensi diplomasi dan kemanusiaan yang kerap menjadi panggung protes internasional. Salah satu momen paling dramatis dalam beberapa hari terakhir adalah intersepsi kapal bantuan kemanusiaan yang mencoba mencapai jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah mengalami blokade ketat oleh Israel sejak 2007. Latar belakang flotila kemanusiaan ke Gaza merupakan inisiatif gabungan dari berbagai organisasi non-pemerintah aktivis dan tokoh internasional yang bertujuan mengirimkan bantuan medis pangan dan logistik ke penduduk Gaza yang mengalami krisis kemanusiaan akibat perang dan blokade. Sejak tahun 2010, beberapa flotila telah mencoba menembus blokade laut Israel yang beralasan untuk mencegah masuknya senjata ke Gaza. Flotila sebelumnya, seperti insiden pada Mavi Marmara, menimbulkan ketegangan internasional dan kecaman luas terhadap tindakan Israel. Flotila terbaru yang disekat oleh Angkatan Laut Israel pada tanggal 9 Juni,
2025, adalah kapal bernama Madeline. Kapal ini membawa kurang lebih 12 aktivis dari berbagai negara, termasuk tokoh terkenal seperti Greta Thunberg, aktivis lingkungan muda yang mendunia, dan Rima Hassan, seorang pengacara HAM asal Lebanon. Para aktivis ini tidak hanya membawa bantuan fisik, tapi juga mengusung pesan perdamaian dan keadilan, menyoroti penderitaan warga Gaza akibat blokade yang berkelanjutan. Mereka ingin menarik perhatian dunia agar lebih aktif mengupayakan solusi politik dan kemanusiaan. Angkatan Laut Israel melakukan intersepsi terhadap kapal Madeline di perairan internasional sekitar 40 mil laut dari pantai Gaza. Israel menyebut aksi ini sebagai langkah keamanan yang sah untuk mencegah pengiriman barang yang dapat disalahgunakan sebagai senjata oleh Hamas. Namun, aktivis di kapal mengklaim bahwa mereka mengalami gangguan elektronik yang mematikan sistem navigasi dan menggunakan zat kimia yang menyebabkan iritasi pada awak kapal selama intersepsi. Penggunaan zat kimia ini menjadi titik kontroversi besar karena dinilai berpotensi melanggar hukum kemanusiaan internasional. Setelah intersepsi, kapal diarahkan ke pelabuhan Ashdod, tempat para aktivis ditahan dan barang-barang diperiksa ketat. Beberapa dari mereka mengajukan protes keras dan meminta campur tangan organisasi internasional. Insiden ini memicu reaksi keras dari berbagai negara dan organisasi. Israel mempertahankan kebijakan blokadenya dengan alasan utama keamanan nasional. Mereka menegaskan bahwa Hamas sering menyembunyikan senjata dan bahan peledak di dalam bantuan kemanusiaan, sehingga pengetatan pengawasan laut menjadi kewajiban yang tak bisa ditawar. Sementara itu, kelompok pro-Palestina dan aktivis menilai blokade tersebut sebagai bentuk kolektif hukuman terhadap penduduk Gaza yang sudah hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan akses dasar. Intersepsi flotila ini bukan sekadar bentrokan di laut, tapi juga cerminan ketegangan politik yang lebih besar, antara upaya Israel menjaga keamanan dan tuntutan dunia internasional agar penghentian blokade dilakukan untuk meringankan penderitaan warga sipil. Dampak dari intersepsi flotila tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga berdampak jangka panjang. Mengingat ketegangan yang terus meningkat, masa depan flotila bantuan kemanusiaan ke Gaza masih penuh ketidakpastian. Beberapa skenario yang mungkin terjadi: peningkatan pengamanan Israel, di mana Israel bisa memperketat lagi pengawasan dan intersepsi di laut, termasuk dengan patroli udara dan penggunaan teknologi canggih seperti drone pengintai. Lalu ada juga respon internasional, di mana tekanan dunia untuk membuka akses laut ke Gaza mungkin meningkat, mendorong negosiasi diplomatik di level Perserikatan Bangsa-Bangsa atau regional. Konflik terbuka di laut, jika insiden intersepsi berulang dan semakin agresif, risiko bentrokan antara kapal bantuan dan Angkatan Laut Israel bisa meningkat, membuka front baru dalam konflik. Intersepsi flotila ke Gaza bukan hanya sebuah insiden maritim biasa, melainkan simbol dari sebuah konflik yang melibatkan hak asasi, keamanan nasional, dan perjuangan kemanusiaan yang panjang dan rumit. Bagaimana dunia merespon insiden ini akan sangat menentukan arah perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Sejak 2007, setelah Hamas mengambil alih kendali jalur Gaza, Israel dan Mesir memberlakukan blokade ketat di darat, laut, dan udara, dengan tujuan utama untuk membatasi akses senjata dan material militer ke Hamas. Namun, blokade ini juga membatasi arus barang kebutuhan pokok warga sipil yang berjumlah sekitar 2 juta orang di Gaza, menciptakan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Sejak itu, flotila kemanusiaan terus berupaya menembus blokade, tetapi Israel semakin meningkatkan pengamanan dan intersepsi di laut, membuat setiap usaha menjadi sangat berisiko. Intersepsi kapal bantuan bukan hanya soal menahan kapal di laut, tetapi melibatkan operasi militer dan intelijen yang kompleks. Israel memanfaatkan teknologi canggih seperti radar maritim drone pengintai dan kapal patroli cepat yang dilengkapi sistem elektronik untuk mengganggu sinyal kapal target. Dalam kasus kapal Madeline, laporan menunjukkan bahwa sistem navigasi kapal mengalami gangguan elektronik yang disengaja, atau electronic jamming, sehingga kapal sulit mengatur arah dan kecepatan.
Indah ke taktik modern yang melumali sedekalisis at sundap efektif moing sa asi. Penggunaan zat kimia ringan yang menyebabkan iritasi juga dilaporkan, yang meski bukan senjata kimia berat, tetap menjadi kontroversi karena berpotensi melanggar konvensi internasional tentang perlakuan terhadap awak kapal sipil. Flotila bantuan ke Gaza bukan hanya aktivitas kemanusiaan, tapi juga bagian dari permainan politik global. Banyak negara dan organisasi menggunakan flotila untuk menyampaikan pesan politik dan memperkuat posisi mereka dalam negosiasi Timur Tengah. Turki, yang menjadi pendukung utama flotila, menggunakan insiden ini untuk menekan Israel di kancah internasional dan menguatkan posisinya sebagai pembela rakyat Palestina. Bagi warga Gaza, blokade dan intersepsi flotila berarti kelanjutan penderitaan. Keterbatasan barang impor termasuk bahan bakar, obat-obatan, dan makanan menyebabkan tingkat pengangguran tinggi, kondisi kesehatan memburuk, dan ketegangan sosial meningkat. Bantuan dari flotila yang berhasil menembus blokade sering menjadi sumber kehidupan penting bagi rumah sakit, sekolah, dan keluarga miskin. Namun, intersepsi dan penyitaan barang bantuan kerap kali membuat kondisi menjadi lebih buruk. Situasi ini juga memicu kemarahan di kalangan penduduk Gaza terhadap pemerintah Israel, dan memperkuat dukungan terhadap kelompok militan seperti Hamas, yang mengklaim sebagai pelindung rakyat dari blokade dan agresi. Persoalan hukum menjadi sangat rumit dalam kasus intersepsi flotila, karena menyangkut hukum laut internasional, hak navigasi, dan hak kemanusiaan. Menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau UNCLOS, kapal di perairan internasional berhak atas kebebasan navigasi. Namun, Israel mengklaim adanya blokade resmi terhadap Gaza, yang diakui secara hukum, dan memperbolehkan mereka untuk menghentikan kapal yang dicurigai membawa barang ilegal. Kasus seperti ini sering dibawa ke forum internasional, termasuk pengadilan PBB, dan menjadi bahan perdebatan mengenai legalitas blokade dan intersepsi. Insiden intersepsi flotila selalu menjadi berita internasional yang mengundang perhatian besar. Media di berbagai negara memberikan liputan yang sangat berbeda, tergantung perspektif politik dan geografis. Intersepsi flotila membawa risiko eskalasi serius. Jika terjadi bentrokan fisik langsung yang menimbulkan korban jiwa, reaksi internasional bisa sangat keras, termasuk sanksi diplomatik dan tekanan politik. Di sisi lain, jika Israel terlalu melonggarkan blokade, Hamas bisa mendapatkan akses senjata yang lebih mudah, meningkatkan ancaman keamanan bagi Israel. Ini membuat situasi menjadi dilema antara menjaga keamanan nasional dan memenuhi kewajiban kemanusiaan. Beberapa opsi solusi yang sering dibahas antara lain, pembukaan jalur bantuan terbatas, yaitu membuka jalur laut dan darat secara terbatas dan diawasi internasional untuk memastikan bantuan kemanusiaan sampai tanpa disalahgunakan. Intersepsi flotila ke Gaza adalah sebuah fenomena yang mencerminkan kompleksitas konflik Timur Tengah yang melibatkan aspek militer, politik, hukum, dan kemanusiaan. Di balik setiap kapal bantu ada harapan jutaan warga Gaza untuk hidup lebih baik, dan di balik setiap intersepsi ada kekhawatiran Israel akan ancaman keamanan yang nyata. Bagaimana dunia menyikapi dan merespon insiden-insiden ini akan sangat menentukan masa depan perdamaian dan stabilitas di kawasan yang sudah puluhan tahun dilanda konflik. Krisis yang terus membara ini bukan hanya pertarungan militer biasa, melainkan benturan geopolitik yang melibatkan kekuatan regional dan global dengan konsekuensi serius bagi keamanan dunia. Serangan dua arah dari Hamas dan Hezbollah, laporan pencurian dokumen nuklir Israel oleh Iran, serta ketegangan di laut dengan mendekatnya flotila bantuan ke Gaza, semuanya menjadi bagian dari sebuah narasi yang sangat kompleks dan penuh risiko eskalasi. Dalam situasi seperti ini, dunia berada di persimpangan jalan. Apakah akan memilih jalan diplomasi yang bijak, atau terus terjerumus dalam konflik yang tak berujung? Setiap langkah dan keputusan para aktor utama memiliki dampak besar bagi jutaan nyawa yang terdampak langsung. Sebagai pengamat dan warga dunia,
Penting bagi kita untuk terus mengikuti fakta dengan cermat, menjaga perspektif yang seimbang, dan mendukung upaya perdamaian serta keadilan. Hanya dengan begitu, harapan untuk stabilitas dan keamanan yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah bisa terwujud. Terima kasih sudah mengikuti update kami yang penuh dinamika ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap terhubung dengan berita dan analisis terbaru yang mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kami akan terus mengupas isu-isu penting dari seluruh dunia.